Cat, ini ditungguin nih Cat sama ayam poci. Ya kalau digabungin mah namanya unboxing, Neng. Ya, terus kenapa? Kaki lo bocil. Ya ampun. Allah Rahman Allah Rahim. Santi aku ada dalam gudang. Santi, aku mohon kamu kesini. Suami aku masih mencari aku, Santi. Iya. Arita. Kenapa? Handphonenya dimatiin. Rida! Gimana kamu, Rida? Ya, bangun kamu, keluar! Berani kamu sama suami, ha? Kamu habis telepon siapa itu, ha? Ampun, Mas, ampun. Mas, aku gak mau. Kayak suara di sana. Kita harus tahu Rita, Mas. Ya udah, ayo kita cek. Baron. Baron, Santi, tolong. Lepasin Rita. jangan mentang-mentang kalian sahabatnya dia, kalian bisa seenaknya ikut campur, ha? Santi, tolongin aku, Santi. Santi. Kamu ya? Ini urusan rumah tangga saya, jangan ikut campur kamu. Keluar, Rita. Ayo. Apa sih yang terjadi? Kenapa bisa Baron kasar sama kamu? Baron marah sama aku karena aku gak bisa kasih dia uang untuk foya-foya sama perempuan lain. Rita, kamu minum dulu ya, supaya kamu lebih tenang. Santi, aku mohon sama kamu, Santi. Aku gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Arita, udah. Kamu gak perlu sampai segitunya sama aku. Aku sama Mas Fahmi pasti bakal tolongin kamu. Mas, untuk sementara Arita boleh kan nginep di sini? Boleh dong sayang, boleh. Gak apa-apa kok. Jadi nanti kalau ada Rita, kamu gak bakal kesepian pas aku lagi pergi kerja, ya kan? Kan teman kamu, teman aku juga. Makasih ya sayang. Nama saya Santi Azari Rahma. Saya adalah putri tunggal dari Bapak Sucipto. Awalnya rumah tangga saya dengan Fahmi baik-baik saja. Walaupun Fahmi tidak pernah bekerja dan hanya meminta uang dari saya. Tapi semuanya berubah. Saat itu saya menolong teman saya, Rita. Santi, aku duluan ya. Soalnya aku kayaknya lagi gak enak badan. Kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Cuman kepalaku rada pusing aja. Mungkin karena kemarin abis ditonjok sama Mas Barong. Ya udah kalau gitu kamu istirahat di kamar ya. Iya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Santi. Santi, mendingan sekarang kamu berangkat kerja. Aku takut kamu telat. Nanti biar dia aku yang urus ya. Iya udah. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Mas Fahmi yang melihat Rita lebih cantik dari saya tergiur. Apalagi Rita juga sengaja menggoda Mas Fahmi saat aku pergi kerja. Aku buat ya. Coba kalau misalkan suami aku perhatian kayak kamu, pasti aku lebih bahagia. Rita, sekarang kamu gak perlu khawatir. Kalau kamu mau, aku bisa bagi perhatian aku untuk istri aku dan untuk kamu. Asalkan kamu mau sama aku.
Assalamualaikum. Mas, ada ayah nih. Waalaikumsalam. Ngapain kamu ajak ayah sini? Ibu Siti yang biasa ngerawat ayah di rumah itu lagi izin pulang kampung. Jadi nggak mungkin dong aku ninggalin ayah di rumah sendirian. Sini. Kamu dengar ya? Jangan mentang-mentang kamu kerja dan aku nganggur di rumah ini. Terus kamu seenaknya nyuruh aku ngerawat ayah kamu di sini. Alhamdulillah kami. Ayah janji nggak akan ngerepotin kalian. Ayah nggak akan ngerepotin aku. Coba lihat keadaan ayah sekarang. Ayah berdiri aja nggak bisa. Gimana mau nggak ngerepotin? Susah aja. Mas, Biar aku yang nanti bantu kamu untuk menjaga ayah kamu kalau kamu lagi nggak ada. makasih ya Rita. Kamu tuh emang sahabat terbaik buat aku. Aduh, apaan lagi sih, berisik banget tengah malam kayak gini. Gak tau orang lagi tidur apa ya kamu tuh? Iya udah Mas, biar aku yang lihat ayah ya. Kamu tuh makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Ayah! Ayah ngapain sih? Ini jam berapa gangguin orang tidur aja, berisik. Maaf Fahmi. Ayah haus. Ayah mau ambil minum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ayah. Mas, kenapa sih kamu tuh kejam banget sama ayah? Emangnya ayah tuh salah apa sama kamu? Ayah aja nggak pernah nuntut kamu karena kamu nggak pernah nafkahin aku. Kok kamu jadi berani maki-maki aku depan ayah kayak gitu? Kenapa? Jangan karena mentang-mentang rumah ini warisan ayah ke Santi, ayah bisa seenaknya sama aku. Karena kepala rumah tangga di rumah ini adalah aku, ayah. Sudah. Jangan dilanjutkan lagi. Ayah memang salah. Ayah minta maaf. Di depan saya, Rita masih bersikap baik. Tapi Fahmi semakin marah karena saya membawa ayah saya yang sakit-sakitan ke rumah. Hingga akhirnya suatu hari ayah melihat mereka selingkuh. Percaya deh, dia tuh udah tidur. Apa bangsa juga paling jam segini juga. Udah mimpi kali. Fahmi, jadi selama Santi kerja, kamu selingkuh sama Rita? Benar-benar keterlaluan kamu. Ini tuh bukan urusan ayah. Kamu tuh sudah punya istri. Dosa. Zina itu namanya. Kamu nggak takut sama Allah? Terus saya mau apa sih? Hah? Ayah mau lapor sama anak ayah? Ah? Mau lapor ke Santi? Iya. Ayah mau lapor? Lapor aja sekalian. Assalamualaikum. Ayah! Mas, ayah kenapa mas? Ayah? Tadi aku baru banget keluar kamar, terus aku ngeliat ayah tuh udah jatuh di sini. Aku sama sekali tidak tahu kalau Fahmi dan Rita yang menyebabkan ayah aku jatuh sampai meninggal. Sampai akhirnya aku sadar bahwa mereka itu ternyata selingkuh. Kamu tuh jauh lebih perhatian, kamu tuh jauh lebih care sama aku. Kamu sayang sama aku daripada istri aku. Jadi ini yang kalian lakuin di saat aku lagi pergi kerja? Kenapa? Hah? Kamu kaget karena aku pulang cepet? Hah? Dan kamu juga kaget karena aku tahu kamu selingkuh sama suami aku? Santi, kamu gak usah ganggu aku sama dia ya? Sini. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa sih kamu tega ngelakuin hal ini sama aku? Kamu inget gak? Dulu waktu kita berdua nikah, kamu pernah janji sama almarhum ayah kamu. Kita berdua akan hidup semati dan kita akan sama-sama terus. Dan sekarang aku gak mau tahu. Kamu harus terima kalau aku selingkuh.
Rita, aku mohon Rita, hentikan hubungan kamu sama suami aku demi sahabatan kita. Aku nggak bisa. Kecuali kalau misalkan Mas Fahmi sendiri yang ngusir aku dari rumah ini. Lagian aku juga sayang sama Mas Fahmi. Kamu nggak sadar ya? Aku yang bawa kamu ke rumah ini. Aku yang udah nolong kamu. Ini ada apa sih ribut-ribut? Kenapa? Mas Fahmi, Santi benar-benar keterlaluan, Mas. Dia udah menghina aku dan sekarang dia minta aku pergi dari rumah ini. Benar? Hah? Sini kamu. Sini. Maksud kamu apa hina dia kayak gitu? Aku cuma mau Rita keluar dari rumah ini karena aku nggak mau dia ganggu rumah tangga kita. Sampai kapanpun Rita gak akan pernah keluar dari rumah ini. Karena aku mulai sayang sama dia. Dan satu hal yang kamu harus ingat. Keadaan aku sekarang, saat ini semua karena ulah orang tua kamu. Istighfar, Mas. Apa yang kalian lakukan selama ini tuh dosa, Mas. Dosa, aku gak peduli sama dosa. Yang aku tahu, Rita bisa kasih kepuasan yang gak pernah aku dapetin dari kamu. Aku sangat sedih dengan kematian ayahku. Apalagi semenjak itu, Mas Fahmi dan Rita semakin menjadi. Mereka terus saja menyakiti hati aku dengan perbuatan mereka. Sampai akhirnya, aku menemukan seorang teman yang sama-sama terluka karena rumah tangganya. Astagfirullahaladzim. Aku pun berusaha menjadi sahabat terbaiknya. Kamu gak apa-apa? Kalau tadi kamu sampai ketabrak gimana? Biar aja saya ketabrak, Mbak. Astagfirullahaladzim, kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Allah itu masih sayang sama kamu, makanya sekarang kamu tuh masih diselamatin. Enggak, Mbak. Saya benar-benar ingin mati. Rumah tangga saya hancur, Mbak. Istri saya selingkuh. Aku dan Rian pun semakin hari semakin dekat. Aku menjadi teman sekaligus pendengar yang baik. Dia menceritakan perceraian dengan istrinya. Meski aku tidak menceritakan tentang rumah tanggaku, tapi kami selalu menjadi teman curhat yang baik. Aku mutusin cerai istri aku karena dia sering banget selingkuh. Bahkan dia nggak pernah peduli lagi sama aku. Ya Allah, kalau itu emang yang terbaik buat kamu, aku harap semuanya baik-baik aja ya. Bagus ya? Kamu bilang kamu mau kerja, ternyata kamu selingkuh sama dia di sini. Kamu tuh bicara apa sih, Mas? Dia ini Rian, dia ini sahabat aku, dan kita nggak selingkuh. Halah, gak usah bohong deh kamu. Mana ada sih penipu yang mau ngaku? Yang ada penjara bisa penuh. Rita, kamu tuh nggak usah ikut campur ya. Bukannya sebenarnya kamu yang... Diam. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun dari mulut. Dan aku minta mulai sekarang juga kamu berhenti kerja. Mas, saya sama Santi itu nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma temenan. Loh, mendingan lo nggak usah ketemu lagi sama istri gue. Malu aja. Mas, saya nggak ada hubungan apa-apa. Entah siapa yang memberitahu kalau aku sedang bertemu dengan Rian. Setelah kejadian itu, Mas Fahmi semakin menjadi-jadi. Dan Rita semakin tersenyum senang ikut-ikutan menyiksa aku. Santi. Iya, Mas. Kamu tuh ngapain aja sih dari tadi di dapur? Kamu tuh dari tadi masak? Atau teleponan sama Rian di belakang? Ya Allah, Mas, kamu tuh bisa nggak sih kamu nggak nuduh sembarangan? Makanya kamu tuh jangan selingkuh terus dong, Mas. Kamu udah berani ngelawan sama suami ya? Lunjak kamu tau gak? Berani kamu sendiri. Bagus. Jadi bener ya kata Rita ya? Kamu masih sering ketemu sama laki-laki ini? Mas Fahmi, kok Mas bisa ada di sini? Aku tahu dari Rita. Kamu dasar istri nggak tahu diri ya? Aku mohon Mas, jangan salah paham Mas. Aku antar Santi ke rumah sakit sebagai teman Mas, nggak lebih. Kamu
Kamu kalau aku bilang nggak boleh ketemu sama dia, ngerti nggak kalau aku bilangin? Mas, tapi lihat Mas, tangan aku terus diobatin. Dan lagian, kenapa sih kamu tuh sama Rita kejam banget sama aku? Padahal aku aja nggak pernah nyuruh kalian keluar dari rumah aku. Sama aja kamu nih ya. Mas. Aku mohon, Mas. Jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga gue lagi. Dan jangan pernah temuin istri gue lagi. Ayo ikut aku pulang. Aku sangat terpukul. Karena ternyata Rian itu adalah orang suruhannya Rita. Santi. Kamu ngapain lagi sih kamu kesini? Hah? Aku tahu kamu kan yang ngaduin sama suami aku. Asal kamu tahu ya, aku sama kamu itu cuma mau berteman. Santi, aku benar-benar minta maaf, Santi. Iya, aku matanya Rita. Dan dia udah cerita semuanya. Dan aku nggak tahu kalau Rita itu kasar sama kamu dan dia ngerebut suami kamu, Rit. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak percaya sama kata-kata kamu. Kamu tuh sama aja kayak Rita. Kamu tuh pembohong. Enggak, Santi. Santi! Mohon Mas, kembaliin uang ini, Mas. Udah deh, kamu diam aja. Mas, aku kan udah nggak kerja, kamu juga nggak kerja. Terus nanti kita dapat uang dari mana, Mas? Aku mohon, Mas. Kamu kalau mau dapat uang, gampang. Kamu jual aja rumah dari ayah kamu. Jadi uang kan? Selesai masalah. Uang ini mau aku habisin untuk beli perhiasan buat Rita. Mas, uang ini kan aku yang dapetin dari hasil kerja aku. Mas, harusnya ini buat kita. Diam! Kamu dengerin aku baik-baik ya. Tugas kamu itu cuma masak di rumah. Aku nggak mau tahu sampai rumah harus ada makanan sedia. Mas! Mas! Santi! Ya Allah, kamu nggak apa-apa. Mau ngapain sih kamu kesini? Hah? Gak cukup apa kamu udah bikin aku sama Mas Fahmi jadi bertengkar. Santi, aku sengaja ke rumah kamu, Santi. Aku ngerasa aku bersalah sama kamu. Aku mohon, maafin aku ya. Anggap aja ini sebagai bentuk permohonan maaf aku sama kamu, Santi. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Gara-gara kamu sekarang Mas Fahmi sama Rita masih selingkuh. Makanya aku kesini. Aku mau ajak kamu keluar dari rumah ini. Biar kamu nggak disiksa sama Fahmi sama Rita. Kau pikir aku bisa percaya sama omongan kamu? Kalau kamu bakal nolongin aku? Ngaku aja kamu tuh sekongkol kan sama Rita. Aku nggak pernah sekongkol sama mereka. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Ini semua buat kamu, sayang. Bagus kan? Bagus banget. Suka? Suka banget. Dan ini cincin kita. Cocok banget sih. Mas, jadi kamu pakai semua uang aku buat beli perhiasan dan nikah sama Rita. Aku yang mau nikah sama dia, kok jadi kamu yang ngatur-ngatur aku sih? Aku mohon kamu jangan rebut suami aku. Aku udah janji sama ayah aku kalau aku gak akan pernah berpisah. Dengar ya Santi, Mas Fahmi yang ngajakin aku nikah. Berhenti! Santi? Aku gak mau dimadu, Mas. Aku gak mau satu rumah dengan pelakor. Kamu nggak apa-apaan sih? Kamu lihat dong lagi rame di sini. Kamu tuh emang sengaja ya? Mau rusak pernikahan aku sama Rita? Iya! Santi, kamu tenang dong. Jangan pegang aku, pelakor! Maaf Pak Fahmi, saya tidak bisa menikahkan Bapak. Pak, tapi Pak Penghulu, saya bisa jelasin sama Bapak. Ternyata Rita benar-benar ingin membuat aku menderita. Namun aku diselamatkan oleh Rian. Tapi aku masih nggak percaya kalau Rian benar-benar ikhlas menolongku. Mas. Ngapain sih? Ngapain ikut-ikut? Aku mau liburan sama Rita. Dengerin aku dulu, Mas. Mas, tunggu, Mas. Apa sih?
Sebenarnya kalian tuh mau kemana sih? Kalian udah berzina di rumah aku, terus sekarang kalian mau pergi keluar, mau zina terus-terusan. Mas, zina itu dosa, Mas. Kalau aja kemarin kamu gak keluar pas aku lagi nikahan sama Rita, dan kamu gak ngacauin pernikahan kita, sekarang aku udah murim sama dia. Kita udah jadi suami istri. Jadi semua ini tuh gara-gara kamu. Ngerti nggak? Tapi kan kita masih suami istri, Mas. Kita masih menikah. Mas, tapi kan... Santi. Kamu jangan pernah ganggu kebahagiaan kami. Mas, udah sekarang kita pergi aja. Mas, tapi kita kan masih suami istri, Mas. Mas, aku mau jangan pergi, Mas. Mas! Mas! Kalian ini siapa? Lepasin! Iya Bu, ketemu ya. Orang ini bakal ngerepotin kita. Kita kunci ke gudang belakang aja. Ayo. Diam! Itu siapa? Mereka mau ngapain Santi ya? Woi! Siapa lo? Lepasin dia! Son, cepet hajar dia. Halo? Rita, Santi lolos, Rit. Dibawa sama seseorang laki-laki. Lo kerjaan kamu tuh gimana sih? Ya udah sekarang mendingan kamu pulang aja. Aku harus kuat. Aku nggak mau terus-terusan ditolong oleh Rian. Aku nggak percaya dia berubah jadi baik. Pasti dia punya niatan jahat lain setelah ini. Neng, wow, makin cantik aja, bro. Udah cantik wangi. Kalian mau apa? Ikut aja. Enggak. Nurut aja. Enggak, kalian mau apa? Lepasin. Astagfirullahaladzim. Lo nggak usah gue campur lo ya. Beraninya sama cewek lo. Kamu gak apa-apa Santi. Kamu kenapa keluar? Aku tahu aku salah. Ini sebagai bentuk permintaan maaf aku, Santi. Kita kembali ke kontrakan ya. Aku khusus siapkan buat kamu kontrakannya. Aku mohon. maaf, tapi aku nggak bisa percaya lagi sama kamu. Apalagi setelah aku tahu siapa kamu sebenarnya. Santi, aku benar-benar menyesal. Dokter, aku bawa dokter ke sini untuk mengobati luka kamu. Aku mohon, sekarang kita kembali ke kontrakan. Ya. Apa aku harus belajar percaya sama Rian mulai sekarang? Tapi dia sepertinya benar-benar mau buktiin kalau dia mau minta maaf sama aku. Semoga aja dugaanku tuh benar. Fahmi dan Rita yang kerjanya hanya hura-hura, lantas mulai kehabisan uang. Uang simpananku pun telah mereka habiskan. Terpaksa
Rita ikut mencarikan pekerjaan untuk Fahmi agar mereka bisa bertahan hidup. Mas, permisi. Ya. Saya lagi mau cariin kerjaan untuk pacar saya. Kira-kira di sini bisa nggak ya? Kenapa nggak Mbak aja yang kerja di sini? Ya, mau? Apaan sih, Mas? Ayolah, sini bareng saya. Apa nih ada yang cewek gue? Lo mau gue habisin lo? Sini. Fahmi, Mas! Fahmi, bangun, Mas! Fahmi! Tolong! Tolong! Ya Tuhan, gimana nasibnya Mas Fahmi? Apa setelah ini dia akan meninggal? Dokter, gimana keadaan Mas Fahmi, dok? Akibat terkena benturan benda tumpul, pasien mengalami kelumpuhan sebelah pada organ tubuhnya. Ibu yang sabar ya. Iya dokter. Mas Fahmi nggak akan mungkin bisa aku manfaatin lagi. Aku harus cari cara lain. Setelah itu, Mas Fahmi sempat koma. Tapi Allah masih memberikannya kesempatan untuk hidup. 2 bulan kemudian, Mas Fahmi sadar. Walaupun tangan dan kakinya agak kaku. Dan bicaranya pun susah. Mas Fahmi masih bisa hidup. Dan rumah tangga mereka semakin buruk. Sedangkan usaha aku dan Rian semakin membaik. Rita, kamu bawa makanan nggak? Aku lapar. Apa? Makan? Kamu bilang lapar. Nih makanan buat kamu. Dasar kamu laki-laki nggak ada guna. Makan tidur aja bisanya. Iya siap. Wah. Dia orang yang sudah mukulin Santi, mantan istri kamu. Apa? Kenapa? Kamu mau marah? Hah? Bisa apa kamu sekarang? Andre itu orang suruhan aku, Rian. Rian yang nolongin Santi, tapi dia juga orang suruhan aku. Jadi Rian juga orang suruhan kamu? Iya betul. Sebenarnya Santi nggak pernah selingkuh. Aku yang sengaja suruh Rian untuk deketin Santi, supaya kamu pikir mereka selingkuh. Jadi sama-sama selingkuh deh. Kamu perempuan jahat. Tega kamu sama aku ya. Kamu ngancurin hubungan aku sama Santi. Dasar kamu perempuan gak tahu diri. Hei, mendingan sekarang kamu keluar dari rumah ini. Karena aku nggak butuh laki-laki yang nggak berguna kayak kamu. Betul, sayang. Laki-laki yang sudah tidak berguna itu. Lebih baik kamu segera buang ke tong sampah. Nggak usah, sayang. Biar aja dia ngeliatin kita berdua bermesra. Yuk. Rita! Terlaluan. Ternyata selama ini mereka selingkuh di belakang aku. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih loh, selama ini kamu udah bantuin aku. Iya sama-sama, kamu juga kan udah bantu aku banyak. Kamu bantu aku keluar dari masalah aku. Makasih ya. Iya Mas, oh iya, gimana anak-anak pantinya udah pada datang semua belum ya? Udah, kamu tenang aja. Tadi Pak Orsan nelfon aku, mereka udah kumpul semua katanya. Bentar. David. Ya Bu. Kamu jaga warung dulu. Ibu mau ada pengajian sama anak-anak panti ya? Siap. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Hidup kami membaik. Tapi tidak dengan hidup Mas Fahmi. Rita yang semakin tidak suka dengan Fahmi memaksa Fahmi bekerja menjadi pengemis. Sampai suatu hari, kami pun dipertemukan. Mas. Siap, Mas. Makasih.
sih tidur mulu? Aku nggak enak badan, Rit. Udah deh, nggak usah kebanyakan alasan kamu. Bangun. Bangun. Bangun, cepet bangun. Lu bisa mikir ya? Lu itu sekarang sakit. Semua orang bakal kesian sama lu. Lu bakal dapet duit banyak. Ngemis lagi sana. Apa-apaan nih cuma segini? Kamu itu gimana sih kalau disuruh kerja? Dia suruh kerja kayak gini aja gak becus. Aku takut kena razia. Itu masalah kamu. Lagian, kenapa kamu gak ke rumah Santi aja dan minta uang sama dia? Maksud kamu? Iya, kamu pura-pura aja deketin dia. Terus kamu minta uang sama dia. Jadi kita tuh bisa dapat uang dan kamu gak perlu kerja kayak gini. Enggak, aku mendingan ngemis. Aku malu. Hei, apa kamu bilang? Kamu malu? Terus kamu pikir aku punya pacar kayak kamu, aku gak malu? Hah? Ngomong aja gak bener. Mendingan aku gak punya pacar daripada aku punya pacar yang gak bisa dimanfaatin kayak kamu. Kamu lupa. Kamu yang udah bikin aku kayak sekarang. Kamu lupa. Emang dasar kamu itu laki-laki gak tau diuntung. Kamu udah dikasih makan setiap hari dan sekarang kamu nyalain orang. Udah dasarnya kamu ngemis. Mas Fahmi. Mas Fahmi. Mas nggak apa-apa? Ya Allah. Kita ke dokter ya. Ayo. Kamu nggak boleh bawa pergi pacar aku. Kamu tuh nggak pernah berubah ya? Udah deh, kamu nggak usah ikut campur. Sekarang aku harus bawa Mas Fahmi ke rumah sakit. Atau aku laporin kamu ke polisi. Mau? Rian memaksa aku untuk menemui Fahmi. Rita dan Andre ketakutan. Mereka takut kalau perbuatan jahat mereka kepada Fahmi ketahuan. Mereka pun akhirnya berusaha untuk mencelakakan Fahmi. Sayangnya, mereka tak berhasil. Justru merekalah yang kecelakaan. Dan Rita pun meninggal. Berisik. Tolong! Tolong! Apa-apaan ini? Tolong! Gue tercampur lo! Rita! Pergi! Woi! Woi! Lu pergi duluan, gue akan tahan dia. Iya, Andre. Woi! Lepasin dia, lepasin! Enggak! Gua nggak akan ngelepasin dia. Dia harus mati. Lepasin! Kalau nggak gua lapor polisi. Astagfirullahaladzim. Rita! Rita, jangan tinggalin aku, Rita. Rita! Akhirnya, kami pun mencoba merawat Mas Fahmi. 3 bulan kemudian, Mas Fahmi pun sembuh dan diizinkan dokter untuk pulang. Rian dan aku memutuskan membantu Mas Fahmi. Kami memberikan Mas Fahmi modal kontrakan dan modal untuk membuka usaha sayur. Mas Fahmi pun lebih mendekatkan diri kepada Allah. San, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Ngomong apa? Kenapa sih dari tadi kamu kayak gugup? Masalah kerjaan? Bukan. Terus apa dong? Sebenarnya jujur aku suka sama kamu. Semenjak Mas Fahmi ninggalin kamu, aku janji sama diri aku sendiri kalau aku bakal jagain kamu. Aku bakal selalu ada buat kamu. Dan aku bakal hidup sama kamu.
Tapi kan kamu tahu kalau aku ini janda. Buat aku sih masalah status kamu itu nggak penting. Aku kan pengen nikah sama kamu gara-gara kamu itu baik. Jadi, mau nggak kamu nikah sama aku? Rian memang baik, tapi hati aku sampai saat ini masih cinta sama Mas Fahmi. Tapi gimana dengan Rian? Dia udah baik sama aku selama ini. Santi, jadi gimana? Mau? Aku belum bisa jawab sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Sayur, sayur. Sayur, tunggu Bu, Bang. sayur, Bu. Mau dong sayurannya, Bang. Ya, boleh, Bu. Bayam Dipilih aja, berapa? dipilih. Ini lagi seger-seger. Bayamnya berapa nih, Bang? Bayamnya 5.000 aja. Saya kasih 5.000 2 ikat. Kangkungnya 10.000. Oh, nggak apa-apa. Maaf ya, Bu. Makasih. Iya. Oh. San, makasih banyak ya. Kamu udah bantu aku jualan sayur. Ya udah kalau gitu aku mau masak dulu ya. Makasih. Assalamualaikum. Kamu mau ngelamar aku? Iya. Aku baru sadar ternyata aku masih cinta sama kamu. Rian. Kamu cemburu? Ya udah, kamu lanjut aja nggak apa-apa. Besok aku sini lagi ya. Kamu nggak marah? Ngapain aku marah sih, San? Ya udah, aku pulang ya. Mas, aku pulang ya. Aku memang masih cinta sama Mas Fahmi, tapi sama Rian, aku juga mempunyai rasa yang lain. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Lu gak usah campur ya. Lo kalau mau punya duit, kerja, jangan rampok. Santi, kamu gak apa-apa? Mas, makasih ya Mas ya. Barusan udah bantu Santi. Gak perlu bilang makasih. Tadi kebetulan saya lewat, jadi saya harus tolong dia kan. Makasih ya Mas. Sekali lagi aku bilang sama kalian, kalian gak perlu bilang makasih. Kita kan sesama manusia, memang seharusnya saling menolong kan? Oh iya, aku mau jawab pertanyaan yang kemarin. Soal lamaran. Rian melamar kamu juga. Mas Fahmi, aku senang Mas Fahmi mau bersama aku lagi. Tapi maaf, kayaknya aku lebih nyaman kalau Mas Fahmi jadi abang aku. Bismillah. Rian, aku terima lamaran kamu jadi suami aku. Karena Allah lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Saya memilih Rian yang sebenarnya
perasaan saya ke diri dia itu nggak terlalu besar. Bisa dipahamin. Karena sebelumnya Mbak Santi pernah membina hubungan dengan Bapak Fahmi. Dan apa yang Mbak Santi lakukan, mengabdi sebagai istri dengan total walaupun disakiti, itu sebenarnya memberikan gambaran bahwa Mbak Santi berjanji berkomitmen untuk tetap menjaga pernikahan. Dan Mbak Santi di sini memenuhi komitmen tersebut. Walaupun mengalami kekecewaan, bahkan rasa sakit yang luar biasa karena dikhianati oleh sahabat sendiri. Tapi disinilah menunjukkan bahwa sebagai seorang istri, dalam situasi apapun, Mbak Santi berupaya untuk mempertahankan perkawinan. Karena meyakini perkawinan adalah ibadah, bukan karena cinta dan komitmen tersebut. Namun, peristiwa demi peristiwa memberikan gambaran bahwa kepribadian yang bersangkutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan lagi kalau kelak membina hubungan ke depan. Maka Mbak Santi memilih sebuah pilihan. Dan apabila sebuah pilihan telah diambil, fokus terhadap pilihan tersebut. Saya yakin proses pengambilan keputusan tersebut pasti melalui proses yang sangat luar biasa. Dan tentu melibatkan Allah di sini. Dan keputusan apapun yang melibatkan Allah, insya Allah akan merupakan keputusan yang terbaik, bukan berdasarkan persepsi manusia. Tapi pendekatan dari Allah itu sendiri. Pasti diberikan yang terbaik. Pikirkan, pernikahan yang dibina ke depan ini adalah karena ibadah, bukan karena cinta. Pikirkan itu. Sehingga menjadikan perjalanan pernikahan sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih ya Mbak. Akhirnya aku pun melahirkan anak pertamaku dengan Rian. Hidup kami pun sekarang bahagia. Dan tentunya usaha kami pun semakin maju. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Fahmi. Aku mau ngucapin selamat buat kalian berdua. Apalagi terlebih dengan adanya anak ini, keluarga kalian menjadi sempurna sekali. Dan terima kasih para bantu gue. Ya. Ket, ini ditungguin nih Ket sama ayang poci. Ya kalau digabungin mah namanya unboxing Neng. Ya, terus kenapa? Kaki lo poci.